Salam kerahiman. Hari ini tanggal 28 September, kita akan baca dari 1656 dan 1667. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 1656. Ya Yesusku, bagiku Engkau melampaui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Meskipun penderitaan-penderitaan itu berat, Engkau menopang aku. Meskipun saat-saat kesepian itu mengerikan, Engkau membuatnya manis bagiku. Meskipun kelemahan itu besar, Engkau mengubahnya menjadi kekuatan bagiku. Aku tidak tahu bagaimana melukiskan semua yang aku derita. Karena itu, yang telah kutulis hanyalah satu titik kecil. Ada saat-saat penderitaan yang sungguh-sungguh tidak dapat kutulis. Tetapi dalam hidupku, ada juga saat-saat ketika bibirku harus tinggal diam, tidak mengucapkan satu kata pun untuk membela diri, dan menundukkan diriku sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kemudian Tuhan sendiri membela aku dan mengajukan tuntutan-tuntutan atas namaku. Permintaan-permintaannya Ia beberkan sedemikian rupa sehingga semuanya dapat dilihat bahkan secara lahiriah. Tetapi ketika aku menyaksikan campur tangannya yang begitu mencolok, yang menjadi nyata lewat hukuman-hukuman, dengan tulus hati aku mohon kepadanya agar Ia memberikan kerahiman dan pengampunan. Tetapi aku tidak selalu didengarkan. Tuhan bertindak terhadap aku dengan cara yang misterius. Ada saatnya Ia sendiri membiarkan penderitaan-penderitaan yang mengerikan terjadi. Tetapi ada juga saat-saat ketika Ia tidak membiarkan aku menderita dan Ia memusnahkan segala sesuatu yang akan menimpa jiwaku. Inilah jalan Tuhan yang tak dapat diselidiki dan dipahami. Kita harus menaklukkan diri sepenuhnya kepada kehendak kudusnya. Ada misteri-misteri yang tidak pernah dapat diselami oleh akal manusia di bumi ini. Tetapi alam kekal akan menyingkapkannya. 1667. Sabtu Suci. Dalam adorasi, Tuhan berkata kepadaku, "Tenanglah putriku, karya kerahiman ini adalah karyaku. Tidak ada bagianmu dalam karya ini. Sangatlah menyenangkan hatiku bahwa dengan setia engkau melaksanakan apa yang telah kuperintahkan kepadamu, tanpa menambah atau mengurangi sepatah kata pun." Lalu Tuhan memberi aku terang batin. Karena terang itu aku mengetahui bahwa tidak satu kata pun adalah kata-kataku. Meskipun ada banyak kesulitan dan hambatan, aku selalu dan selalu memenuhi kehendaknya sebagaimana yang Ia beritahukan kepadaku. 1656. Penderitaan berat ya. Di sini dikatakan oleh Suster Faustina, meskipun penderitaan itu berat, Engkau menopang aku ya. Ini menjadi masukan buat kita semua ya. Jadi dikatakan meskipun penderitaan itu berat, tapi Suster Faustina punya iman, keyakinan Engkau menopang aku. Walaupun kesepian itu mengerikan, tapi Engkau membuat manis. Contoh ya, banyak ya, ada juga yang cerita sama saya bahwa dia kesepian.
Saya juga bingung ya kalau ada orang kesepian, padahal dia ada anak, ada mantu, ada cucu, temennya banyak, orangnya juga ceria, aktif ya. Tapi kok bisa bilang, Esther tolong doain saya lagi kesepian. Itu buat saya bingung ya. Tapi di sini Tuhan katakan, atau Suster Faustina katakan, walaupun dia mengalami kesepian yang mengerikan. Lalu saya bayangkan dia mungkin ada di rumah sakit, orang-orang yang ada di rumah sakit ya, dia sendirian, nggak boleh ada yang nunggu di dalam kamar, mungkin lagi sakitnya parah, nggak ada juga teman sekamar, mungkin besuk juga nggak boleh, dia benar-benar sendiri. Nah itu mungkin kesepian yang mengerikan. Tapi Suster Faustina katakan, engkau membuat menjadi manis, ya, menjadi manis bagiku. Saya yakin, saya percaya di saat dia sendirian, dia justru jadi ingat Tuhan, makin dekat sama Tuhan, berdialog sama Tuhan. Jadi dia nggak kesepian lagi. Bahkan dia bilang membuat manis bagiku. Nah, buat kita semua juga teman-teman ya, yang pada saat ini merasa kesepian, merasa nggak bebas, rubah cara berpikir kita justru saatnya bersatu dengan Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Tuhan itu sahabat kita, teman kita, Bapa kita yang selalu terbuka tangannya mau mendengarkan kita. Semoga tidak ada lagi yang kesepian. Lanjut. Pada waktu dia mengalami kelemahan yang besar, engkau merubah itu menjadi kekuatan. Yang sering terjadi adalah kita merasa kuat padahal itu sebetulnya kelemahan kita. Contoh ya, dulu saya punya bos. Bos itu suka marah-marah, ya, suka marah-marah. Sampai suatu hari saya bilang, Pak, sebetulnya Bapak marah-marah kayak gitu paling gampang dikontrol sama orang lain. Lu ngomong apa? Katanya gitu ya. Saya bilang iya. Saya kalau mau bikin Bapak marah, saya bisa loh. Saya bisa bikin Bapak marah. Dia bilang kenapa bisa kayak gitu? Iya, karena saya bisa tahu kapan Bapak akan marah. Nah, kalau kita bisa menguasai diri, walaupun saya bisa marah tapi saya nggak mau marah, itu yang susah diatur sama orang. Tapi kalau dia suka marah dan dia tidak bisa mengontrol marahnya, mungkin orang lain di sekitar dia yang justru mengontrol dia. Dia jadi boneka, jadi budaknya orang. Pada saat saya mau bikin dia marah, saya bikin aja sesuatu yang membuat dia marah. Ya. Jadi kita harus ingat, kalau kita bersama dengan Tuhan, kelemahan yang besar itu malah bisa jadi kekuatan. Kadang Suster Faustina juga mengalami bibir tinggal diam, tidak membela diri, dan tunduk pada kehendak Bapa. Kita juga punya kebiasaan ya, kalau sakit, kalau mengalami kesusahan, kalau mengalami masalah, atau kalau dijahatin orang, kita pengen cerita ya, cerita bahwa si ini jahat, si itu jahat. Nih saya lagi susah, nih saya lagi sakit. Tujuannya supaya mendapat perhatian. Tapi Suster Faustina katakan, ada kalanya, ada saat-saat ketika bibirku harus tinggal diam. Diam. Ya. Kalau disalahin nggak usah bela diri. Tunduk pada kehendak Bapa. Nah, lanjut. Tuhan itu dikatakan bertindak misterius. Ya. Kadang ia membiarkan penderitaan mengerikan itu terjadi padaku, tapi kadang ia memusnahkan yang akan menimpa aku. Itu sharingnya Suster Faustina ya. Jadi memang Tuhan ini misterius. Kadang membiarkan kita menderita sampai Tuhan, saya udah nggak kuat lagi, udah nggak tahan lagi. Tapi kadang justru Tuhan membuat penderitaan itu musnah. Itu jalannya Tuhan.
kita nggak bisa memahaminya, kita juga nggak bisa menyelidikinya. Jadi yang dilakukan adalah menerimanya. Lanjut ya. Kata Yesus, karya kerahiman ini adalah karyaku. Di situ dikatakan ya. Tidak ada bagianmu dalam karya ini. Padahal kita tahu ya, Tuhan minta Suster Faustina menulis, mencatat, menyebarluaskan, memberitakan. Tapi di sini jelas Tuhan bilang, karya kerahiman ini adalah karyaku. Tidak ada bagianmu dalam karya ini. Ini mau menunjukkan bahwa kepada kita semua ya, bahwa ini betul-betul karyanya Tuhan. Jadi bukan mau-maunya Suster Faustina, bukan pemikiran manusia biasa, tapi ini betul-betul karyaku, kata Tuhan Yesus ya. Coba kita lihat. Suster Faustina itu sekolah cuma sampai kelas 3 SD. Dia bukan teolog, dia nggak belajar filsafat, tapi luar biasa dia bisa bikin buku seperti ini, buku diary seperti ini. Dan diakui sebagai salah satu pujangga besar gereja. Ini membuktikan bahwa ini bukan karyanya Suster Faustina. Ini betul-betul adalah karya Roh Kudus, karyanya Tuhan. Bisa ada buku diary seperti ini betul-betul karyanya Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita di mana, di dalam diary juga ya, di mana Yesus itu pernah datang kepada Suster Faustina dan dia melihat lembar demi lembar catatan yang dibuat oleh Suster Faustina. Seperti guru ya, lagi periksa muridnya nulis betul atau enggak gitu. Jadi memang betul-betul ini adalah karya Tuhan. Begitu pula dengan kita semua. Tuhan Yesus mau ingatkan kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Jangan sombong, jangan sok, jangan merasa hebat dibanding dengan orang lain. Karena kepandaian, kecerdasan, kepandaian yang lain, bahkan talenta, bakat, semuanya itu dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Yang manusia punya apa sih? Yang manusia punya itu cuma dosa, kepapaan. Tuhan memberikan kita rahmat, berkat, kepandaian, kesehatan. Terus sama kita dipakai dengan baik nggak? Kita diberi kesehatan, tapi terus kita makan seenaknya. Makan yang nggak menyehatkan. Makan yang show, mau pamer bahwa saya bisa makan banyak, saya bisa beli makanan yang mahal, nggak peduli itu sehat atau nggak sehat, tapi saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa. Ada kesombongan. Kemudian sakit. Karena tidak disiplin makan. Jadi yang kita punya apa? Dosa. Karena apa? Karena tidak sayang pada tubuh kita. Ini bait Allah, Tuhan bilang kan, tempat Allah bersemayam. Tapi sama kita nggak dijaga dengan baik. Hanya memanjakan mulut membuat kita jadi sakit. Itu juga kedosaan. Dosa rakus. Lanjut ya. Tidak ada bagianmu dalam karya ini, seperti yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Contoh dalam kehidupan kita sekarang ini, ya. Ada yang merasa bahwa komunitas itu besar karena saya. Ada yang merasa bahwa sayalah penggerak, ya, ada kesombongan. Terus ada komunitas lain, kerahiman ilahi juga, dengan ketuanya yang lain, dengan grupnya yang lain. Terus merasa saya nggak senang, saya merasa disaingi, saya merasa tidak dihargai. Padahal siapa saya? Tadi dikatakan kita manusia itu nggak ada apa-apanya, semuanya itu dari Tuhan. Tuhan memakai kita untuk mungkin mendirikan komunitas. Tapi Tuhan mungkin memakai orang lain untuk supaya komunitas ini bisa berjalan dengan baik.
Tuhan mungkin pakai lagi orang lain untuk supaya komunitas ini berkembang. Jadi bukan jasanya kita. Ada ya satu orang, satu ibu, dia merasa berjasa terhadap komunitas tersebut. Jadi dia mau bikin aturan ini, aturan itu, semua harus ikut karena dia yang membuat komunitas tersebut katanya ya. Kemudian masuklah anggota baru, di mana ternyata anggota itu bisa lebih menyesuaikan diri dengan komunitas sehingga banyak yang lebih setuju atau nurut kepada orang baru tersebut. Si ibu yang merasa berkuasa, merasa ini jasa saya, marah. Marah, dia bilang, saya nggak butuh komunitas ini. Saya masuk ke komunitas lain. Itu juga kesombongan. Menunjukkan bahwa saya udah nggak butuh. Saya bisa masuk ke komunitas yang lain. Di komunitas yang lain, dia memaksakan kehendak dia, jalan pikiran dia dengan mungkin kepandaiannya, dengan keadaan keuangannya, dengan banyak ide-idenya. Yang juga belum tentu bisa diterima oleh komunitas tersebut. Nah, sekarang kita diingatkan oleh Tuhan, bahkan ke Suster Faustina pun Yesus bilang, tidak ada bagianmu dalam karya ini. Ini semua karyanya Tuhan. Tuhan yang memakai kita untuk supaya kita menjadi alatnya, supaya rencana Tuhan bisa terlaksana. Lanjut ya, dikatakan lagi, sangat menyenangkan hatiku bahwa dengan setia engkau melaksanakan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus mau katakan ini juga kepada kita semua. Kita bisa menyenangkan Tuhan kalau kita melaksanakan perintah Tuhan dengan setia. Tanpa menambah, tanpa mengurangi satu kata pun. Jadi idenya semuanya itu berasal dari Tuhan. Tuhan suruh A, kita lakukan A. Tuhan suruh B, kita lakukan B. Kita hanya alat di tangannya Tuhan. Jangan kita tambah-tambah mengatur sesuatu, jangan juga mengurangi sesuatu. Setia. Setia melaksanakan yang kuperintahkan. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, semua umat manusia. Hal ini dilakukan karena Yesus taat kepada Bapa. Dia ingin melaksanakan, mewujudkan rencana Bapa untuk keselamatan seluruh dunia. Misalnya dalam doa Koronka ya. Kita sering merubah atau menambah sesuatu dalam doa Koronka. Padahal di sini dikatakan sangat menyenangkan hatiku kalau engkau setia melaksanakan perintah-perintahku dengan tidak menambah atau mengurangi kata-katanya. Nah, sekarang kita refleksi dengan doa Koronka kita. Dalam doa Koronka jelas Yesus mendiktekan kepada Suster Faustina apa yang harus dilakukan, didoakan, dikatakan dalam doa Koronka. Doa Koronka itu satu paket. Ini doa Koronka ya. Tapi Bapak Ibu bisa dengar juga di YouTube, masih ada beberapa yang melakukan doa Koronka dengan menambah peristiwa-peristiwa. Doa Koronka bukan doa rosario. Kalau di dalam doa rosario memang sudah dijelaskan ada peristiwa gembira, ada peristiwa sedih, ada peristiwa terang, ada peristiwa mulia. Di setiap peristiwa itu ada lima subtema lagi ya. Misalnya peristiwa gembira, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Yesus lahir di Bethlehem. Maria mempersembahkan Yesus ke bait Allah. Yang kelima, Yesus diketemukan di bait Allah. Memang setiap 10 Salam Maria diawali dengan permenungan seperti itu. Tapi dalam doa Koronka enggak. Nah, Bapak Ibu yang kebetulan mendengar hal ini, mohon
baca dari tadi 1667 ya, di mana Yesus katakan, sangat menyenangkan hatiku bila setia melaksanakan yang kuperintahkan, tanpa menambah atau mengurangi satu kata pun. Itu aja pesan buat hari ini. Buat kita PR, semua PR untuk kita para devosan, mari kita rendah hati dan taat. Kalau enggak taat, artinya enggak rendah hati. Dalam doa Koronka, untuk dipraktikkan secara publik dan tidak untuk kesalehan sendiri. Karena kita berdoa Koronka itu untuk publik, maka mari kita berdoa Koronka seperti yang Yesus minta. Perlu diingat bahwa rahmat berlimpah yang disediakan Tuhan paling cepat turun justru pada mereka yang tidak sombong. Sekali lagi ya, rahmat berlimpah yang disediakan Tuhan paling cepat turun justru pada mereka yang rendah hati, yang tidak sombong. Oke, saya tutup hari ini, kita doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sharing Suster Faustina pada hari ini. Kami juga mau belajar dari Suster Faustina ya Tuhan. Bila ada penderitaan berat, kami mau percaya bahwa Engkau tetap menopang aku. Bila kami merasa kesepian, kami mau memanfaatkan waktu sendirian tersebut untuk semakin dekat denganmu. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk bisa mengandalkan Engkau, di mana kelemahan-kelemahan kami bisa Engkau ubah menjadi kekuatan-kekuatan. Allah Bapa di surga, pimpinlah hidup kami, aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Dan kami sungguh ingin menyenangkan Engkau Tuhan untuk mentaati perintah-perintah-Mu dengan setia. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau, yang hidup berserah kepadamu, dan terutama mampukan kami untuk menjadi terang di dalam keluarga kami masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. serta bersorak-sorai bergerak.